Rekaman percakapan bikin gembar. Keterlibatan oknum jaksa dan penyidik soal Sambo bocor. Pantas saja Jaksa Agung tolak BAP versi skenario Sambo. Ya kan, harapan daripada tim penyidik, ya kalau kita dengar dari Bapak Didi Prasetyo, diharapnya segeranya itu segera diterima. Diterimanya ini adalah berita acara pemeriksaan yang sudah merupakan skenario. Mungkin ditolak, saudara. Skenario ini ditolak oleh Kejaksaan Agung. Balik lagi, Putri sebagai korban nggak bisa. Ya kan, karena kalau jaksa misalkan bilang, loh itu kan kalau pelecehan sudah dianulir, mengapa dipindah ke Magelang? Dia tidak mau misalkan. Ya sudah, bolak-balik aja terus tuh. Nggak tahu sampai kapan, saudara. Ya. Sampai benar-benar mungkin diterima jaksa itu merupakan suatu kewajaran. Kan karena dia kalau memang wajar, kalau memang kejaksaannya itu pengen menegakkan yang namanya menegakkan keadilan, ya, terus meluruskan hukum yang kemarin dibengkak-bengkokin dengan skenario ini, saudara. Ya karena ini adalah kebohongan ditutup dengan kebohongan, dan dia harapan berita acara pemeriksaan itu nanti cepat-cepat direstui oleh atau dianggap sudah lengkap oleh jaksa penuntut umum. Kalau belum lengkap, bolak-balik lagi, saudara. Bolak-balik, saudara. Kejaksaan Agung mengembalikan lagi berkas perkara tersangka pembunuhan terhadap Brigadir Nofriansyah Yosua Huta Barat. Berkas perkara 5 tersangka termasuk berkas milik istri Ferdi Sambo, Putri Chandrawati, dikembalikan karena tidak memenuhi syarat formil dan material untuk persidangan. Berkas perkara para tersangka kasus pembunuhan terhadap Brigadir Nofriansyah Yosua Huta Barat dinyatakan belum lengkap oleh Kejaksaan Agung. Berkas perkara yang dikembalikan oleh Jaksa Penuntut Umum atas nama Ferdi Sambo, Richard Eliezer, Ricky Rizal, dan Kuat Ma'ruf. Tak hanya itu, berkas perkara istri Ferdi Sambo, Putri Chandrawati, yang baru diserahkan ke Kejagung juga akan dikembalikan ke penyidik Direktorat Tindak Pidana Umum Barreskrim Polri. Kejaksaan menilai berkas para tersangka tidak memenuhi syarat formil maupun material untuk proses persidangan. Saat ini penyidik Polri fokus menyempurnakan berkas perkara yang mendapat catatan dan petunjuk dari JPU. Di mana Ferdi Sambo ini punya jasa terhadap Kejaksaan Agung, sehingga nanti jasa itu akan diminta balik. Karena kenapa, teman-teman? Ya, Ferdi Sambo itu punya boroknya Kejaksaan Agung. Ferdi Sambo itu punya boroknya Kejaksaan Agung itu dipegang oleh Ferdi Sambo, teman-teman, ya. Jadi jangan salah, teman-teman. Dan juga diadilinya di mana, teman-teman? Di PN Jakarta Selatan. Kalau advokat itu kekuasaannya di bawah, hampir nggak ada wewenang, teman-teman. Hampir tidak ada wewenang dan selalu dikriminalisasi, ya. Jadi ini, teman-teman, kalau teman-teman baca dan teman-teman lihat, jadi ada penasihat hukum PT Palma 1 berinisial DFS ditetapkan sebagai tersangka. Jadi dibilang merintangi penyidikan dalam kasus dugaan korupsi. Nah, teman-teman bisa lihat, ketika seorang advokat dibilang merintangi, menghalangi penyidikan, ancamannya 12 tahun loh, teman-teman. Tetapi apa yang terjadi ketika, sorry ya, misalnya oknum-oknum polisi menghalangi penyidikan, obstruction of justice, itu yang terjadi. Contoh ke-6 jenderal-jenderal Mabes yang membantu Ferdi Sambo. Jadi Brigjen Kurniawan di situ, ya, Hendra Kurniawan, Beni Ali dan lain-lain itu, teman-teman, itu dikenakan obstruction of justice atau menghalangi penyidikan. Kalau lawyer itu kenanya bisa maksimal 12 tahun, teman-teman. Sedangkan kalau polisi itu belum ada hukumannya yang mengatur, undang-undangnya yang mengatur. Jadi kalau dikenakannya pun dikenakan sanksi etik, teman-teman, itu yang saya lihat, ya. Jadi ini sangat sangat mengkhawatirkan, miris sekali. Paling juga dikenakan pidana ringan, yaitu pasal 212 atau 214, teman-teman, ya. Itu ancamannya cuma kurang lebih 2 tahunan, teman-teman. Jadi nggak ada artinya itu sama mereka, tidak menimbulkan efek jera. Sedangkan advokat ketika merintangi penyidikan, ancamannya 12 tahun. Ya, seperti yang terjadi kepada Fredrik Yunadi,
itu dituntut 12 tahun dan divonis 7 tahun 6 bulan teman-teman ya. Ini sangat miris ya. Jadi disinilah teman-teman, makanya nggak heran jarang sekali ada advokat vokal seperti saya. Kenapa? Karena ketika kita vokal melawan aparat penegak hukum, kita nggak ngomongin melawan institusi ya. Yang dilawan bukan institusinya teman-teman, tapi yang kita lawan adalah oknumnya nih yang kita lawan. Tapi mereka akan plesetin seolah-olah kita menghalangi penyidikan. Ini yang sering terjadi teman-teman. Jadi ketika kita melawan oknum, dibilang, wah ini lawyer melawan penyidikan, menghalangi penyidikan. Akhirnya apa teman-teman? Dikenakan pidana. Media sosial snack video dengan nama pengguna koleksi berita Feni membagikan di laman berandanya. Sambo tidak disidang-sidang. Kejaksaan Agung selalu menolak BAP penyidik karena isi berita acaranya dianggap skenario oleh jaksa. Hal tersebut menuai komentar serta tanggapan dari warganet. Kalau penyidikannya dari TNI baru selesai, bubarkan institusi ini. Bolak-balik sampai kasus ini tenggelam dan terlupakan dengan sendirinya. Nanti pasti dimunculkan kasus lain yang lebih ramai. Biar perhatian orang ke kasus yang baru jadi kasus Sambo hilang dengan sendirinya. Sengaja berkas dibuat penyidik seperti itu buat mengulur waktu untuk mereka mafia-mafia itu mempersiapkan segalanya, ujar warganet Sapri Bae. Kalau memang itu dianggap kebohongan oleh jaksa ya, nanti pada saat disidang anulir saja, justru tambah gampang menetapkan hukumannya. Permainan ini hanya akal-akalan pihak. Sandiwara lagi, ujar Diantoro Meigo. Teruslah diobok-obok sampai bohongnya berlipat ganda. Polri tidak mampu menangani perkara ini. Semuanya bermain, biarlah Tuhan yang menentukan. Dan balas perbuatan kalian semuanya. Timpal Riniwati. Ya, terakhir macam gasing pak. Atur aja hukum, wong hukum milik kalian. Semoga kalian bahagia dengan kedunguan ini. Timpal Lonjau. Selain itu, pertemuan rahasia di dekat SJBD dibongkar sosok ini. Putri gagal memainkan skenario dari Ferdi Sambo. Keterlibatan 3 Kapolda dalam kasus yang menjerat Ferdi Sambo menuai sorotan tajam dari aktivis perempuan Irma Huta Barat. Sekedar informasi, terdapat 3 Kapolda yang disebut terlibat dalam kasus pembunuhan Brigadir J. Dugaan keterlibatan 3 Kapolda itu sudah sampai ke telinga tim khusus yang menangani kasus tewasnya Brigadir J. Saya ingin mengingatkan, Kepolisian Republik Indonesia itu bukan hanya milik polisi saja, tapi milik seluruh rakyat Indonesia. Dalam kesempatan itu, Irma Huta Barat juga menyinggung narasi pelecehan seksual yang dibangun lagi. Ia menduga sejak awal memang sudah ada rancangan Ferdi Sambo CS dengan tujuan jahat. Pada waktu awal-awal itulah yang melibatkan bukan hanya anak buahnya Sambo, tetapi rekannya dari ketiga Kapolda itu. Geng Sambo. Irma Huta Barat juga membocorkan dugaan pertemuan geng Sambo pada tanggal 29 Juli 2022 di Polda Metro Jaya untuk memanggil LSM. Pertemuan tersebut diduga untuk keadilan gender agar memberikan asesmen kepada Putri Chandrawati seolah-olah istri Ferdi Sambo itu didepresi dan PTSD. Nah, itu yang masih dibawa sampai sekarang. Pada waktu itu, waktu diundang di sana itu kan bisa diteliti, bisa ditelusuri apa yang dilakukan oleh 3 Kapolda tersebut. Lalu, mengapa meminta yang mengundang lembaga-lembaga itu, termasuk salah satunya itu adalah Sukma yang psikologinya Sri Nur Harwati itu yang memberikan asesmen yang kemarin dibantah Reza Indragiri, atau pakar psikologi forensik dan pemerhati kepolisian. Buktinya, Putri tidak ditahan, lalu skenarionya sama. Rekayasa yang dari awal itu masih tetap dijalankan. Aktivis perempuan itu juga mengungkapkan bahwa tak ada yang bisa menegasikan bagaimana besarnya peran dari para geng Ferdi Sambo.